dan tersebut tenggelam menjadi sebuah telaga warna. Itu kisah dalam dongeng. Dan kisah dalam dongeng itu bukan hanya sekedar kisah cerita dongeng pengantar tidur ya, bukan hanya kisah. Itu berdiri abad 9 sampai di abad 11 yang kemudian diteruskan oleh Cipta Permadikusumah dari Kerajaan Talaga Majalengka dari Galuh dengan putranya yang bernama Raden Cinotengga di tanah Akuan Siung Wanara. Nah, berkaitan tanah ini dengan Siung Wanara sampai abad 13. Di abad 13 pertengahan diteruskan oleh Prabu Niskala Wastu Kancana. Didirikan kerajaan yang dalam waktu itu namanya Pejajaran. Belum Pajajaran. Pejajaran. Kemudian setelah abad 14 perjalanan Prabu Jayadewata dari Ciluwer, maju dari Ciluwer kemudian ke Tajur Halang. Di Tajur Halang kemudian nyusur lagi ke salah satu tempat yang disebut dengan tempat Cipakan Cilan. Nah, dari Cipakan Cilan menyusur tempat ke Hulu Ciliwung. Di Hulu Ciliwung naik ke salah satu gunung yang disebut Gunung Halimun yang sekarang namanya Gunung Baut. Nah, kemudian di abad 15 dikarenakan abad 14 terjadi huru-hara perebutan. Bogor jadi Talaga Sinala, perang Sanekala. Diteruskan tempat tersebut di abad pertengahan 14 setelah runtagna Pajajaran oleh Prabu Anom. Siapa Prabu Anom? Raga Mulia Surya Kencana. Bukan Raden Surya Kencana. Beda. Prabu Raga Mulia. Dan setelah abad 15 diteruskan oleh Nyimas Putri Purnamasari Putri Bungsu Pajajaran. Tercatat dalam naskah Pantun Pajajaran Bekakembang, tercatat dalam naskah Seren Papan, tercatat dalam naskah Dadak Malang Sisi Mandiri, dan tercatat dalam naskah Tunggul Kaung Bijil Sirung dan Tujuh Ronggeng Kalasir. Jadi bagi yang datang ke sini itu, yang mereka agamanya percaya Hindu, silakan. Agamanya Buddha, silakan, karena leluhur kita memang penganut Hindu dan Buddha. Tapi Hindu dan Buddha bukan Hindu yang Buddha menyembah berhala. Hanada, urip puning suci nur candra gaib candra warsitaning sinar dhuwur wakasane endek wiwitan. Badaha bayu sajati kang andali, dumadining dat kang tanpa winangenan hurip puning suci. Hanada dengan warnanya putih melambangkan kesucian. Karena suci tidak akan sempurna ketika tidak bertemu dengan kemuliaan. Dipertemukanlah dengan kemuliaan Badaha. Bayu sajati kang andali, dumadiding dat kang tanpa winangenan, hurip puning suci. Yang dengan artian kemuliaan dengan warna kuning. Dan disatukanlah kemuliaan dengan kesucian itu menjadi sebuah kesempurnaan yang disebut dengan salama. Sifat insun handalulan sifatullah rirhandaya pasiban jati madep mantep minembah maring ilah. Maka disebut dengan wiwitan. Galuh dengan wiwitannya, Sunda dengan buhunnya. Disebut Sunda wiwitan itu bukan Sunda yang tidak beragama, bukan Sunda yang tidak memiliki ketuhanan, bukan Sunda yang tidak pernah tahu tentang apa itu akhlak. Tapi disebut Sunda wiwitan itu adalah Sunda yang dimana agamanya itu adalah tauhid. Tentang ketauhidan, tentang keesaan. Makanya kepada siapa menunggal kaulaning Gusti, munjung kasaka Sang Hyang Agung. Lain muja kanu jadi batu, lain muja kanu jadi gunung, lain muja kanu jadi tangkal. Tapi muja ka Sang Hyang Wenang, muja ka Sang Hyang Tunggal, muja ka Sang Hyang Agung, muja ka Sang Hyang Widi. Maka disempurnakanlah dengan kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh siapa diluruskannya? Oleh 4 sahabat. Dan 4 sahabat itu meluruskan, membawa
perintah dan titah untuk meluruskan, menyelaraskan akhlak. Apakah di sunnah tidak ada sahabat baginda Nabi? Ada. Malik Al-Hil, Batara Sempak Wajah, Rakyat Sancang. Nah kemudian agama salam itu disempurnakan menjadi Islam rahmatan lil alamin. Yang tadinya syahadatnya berbeda-beda disempurnakan dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Dengan 2 kalimat syahadat ini merangkum seluruh isi dunia. Apabila tidak ada dengan 2 kalimat syahadat ini, maka hancurlah isi dunia ini. Dengan apa? Dengan kejahilan. Dengan kejahiliahan. Nah, karena tatanan-tatanan tentang sebuah kejayaan itu bukan tatanan-tatanan yang meninggalkan sebuah kekayaan. Tapi tatanan peninggalan leluhur kita adalah meninggalkan sebuah peradaban. Yang bukan berarti kita harus kembali kepada peradaban masa lalu, tapi kita belajar daripada apa sejarah masa lalu. Kita bercerita tentang leluhur, kita tidak hidup di zamannya. Kita berbicara tentang sejarah, kita bukan saksi hidup sejarahnya. Tapi minimal hananguni hanaman tan hananguni tang